Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di praktikum algoritma dan pemrograman di modul ke-8. Nah, di sini kita akan membahas tentang array satu dimensi. Apa itu array? Kita langsung masuk ke dasar teori. Nah, di sini array merupakan suatu tipe data yang terstruktur dan dapat digunakan untuk menyimpan data yang memiliki tipe data yang sama. Dengan kata lain, array adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Array dapat diibaratkan seperti sebuah tabel. Array biasa juga disebut larik. Array dapat digunakan untuk menyimpan data yang jumlahnya banyak, namun masih memiliki suatu hubungan atau terdapat kesamaan antar data tersebut. Nah, sebagai contohnya, array dapat digunakan untuk menyimpan data 117 nama orang yang semuanya merupakan pelanggan sebuah toko obat, atau 65 nama yang kesemuanya merupakan nama mahasiswa yang mengambil kelas pada semester pendek. Nah, di sini data yang terdapat dalam sebuah array dapat didefinisikan atau dibedakan dengan menggunakan indeks. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah elemen array atau array ya. Ini adalah ruangan atau kotakan-kotakan atau tabel. Nah, di dalam tabel ini ada nilainya, yaitu 1, 2, sampai 6. Nah, dimulai dari 1 atau elemen yang pertama, ini dihitung dengan menggunakan indeks ke-0. Jadi pada indeks ke-0 terdapat nilai 1. Pada indeks ke-1 terdapat nilai 2 dan seterusnya. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya, penggunaan array dapat mengurangi kerumitan dalam proses penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Kemudian jika kita hendak menyimpan variabel nama yang berjumlah 10 nama, kita tidak harus membuat 10 variabel untuk nama tersebut. Dengan menggunakan array, kita tidak perlu membuat banyak variabel untuk data yang memiliki tipe data yang sama. Selain itu, dalam alokasi memori penyimpanan, tipe data array melakukan pemesanan tempat ya, terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, di sini array itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada array satu dimensi, kemudian ada array multidimensi. Nah, di sini ada array dua dimensi, jadi bisa lebih ya dari dua dimensi. Tapi kalau namanya itu array multidimensi yang pada umumnya. Kita masuk ke pendeklarasian array. Nah, di sini untuk mendeklarasikan array, yang pertama ditulis adalah tipe datanya terlebih dahulu, kemudian nama larik atau nama arraynya, kemudian jumlah elemen yang akan dibuat. Nah, jumlah elemen ini dimasukkan ke dalam simbol kurung siku. Nah, jadi kalau ada simbol kurung siku ini bisa diartikan itu adalah sebuah array. Contohnya seperti di tabel ini ya di bawah, int cacah 4. Nah, keterangannya adalah larik cacah mempunyai 4 buah elemen bertipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian yang bawahnya ada char vokal 5. Nah, larik vokal memiliki 5 buah elemen bertipe data karakter. Kemudian di bawahnya ada char kota 620. Larik kota mempunyai 6 buah elemen yang bertipe data string dengan panjang maksimal 19 karakter. Kenapa 19 karakter? Ya, karena elemen yang dipesan atau yang dibuat adalah 20. 20 itu kan dimulai dari indeks ke-0. Kalau indeks ke-0 sampai 20 itu ya berarti 21 elemen. Tapi karena di sini hanya 20, berarti kan elemennya saja yang 20, tapi nilainya itu ada 19 ya, maaf. Kemudian kita masuk ke praktikum. Silakan teman-teman kopikan ini di modul ya.
atau diketik kalau yang belum punya modul. Nah, seperti ini array satu dimensi ya. Nah, contohnya yang ini. Di sini ada header, kemudian di sini ada inMain, di bawahnya ini ada deklarasi array seperti pada keterangan di atas ini ya. Char vokal 5. Nah, di sini ada char vokal 5. Kalau dijalankan di build and run, nah hasilnya akan seperti ini. A, I, U, E, O. Akan mencetak nilai yang terdapat di dalam array char ini. Nah, di sini untuk menuliskan nilainya itu tidak mesti seperti ini ya. Nah, seperti pada gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau kalau yang di contoh programnya ini ada A, I, U, E, O. Di sini kan ada vokal dalam kurung siku 0. Nah, ini adalah indeks ke-0 adalah A. Indeks ke-1 adalah I. Indeks kedua adalah U. Indeks ketiga adalah E. Indeks keempat adalah O. Di sini kan memiliki 5 elemen ya. 0 sampai 4 itu kan 5. Seperti itu. Nah, cara penulisan lain itu bisa seperti ini. Langsung diisikan sama dengan kemudian kurung kurawal. Terus di sini ada petik koma. Nah, seperti ini A. Kemudian petik. Di sini ada B. A, I ya. I. Kemudian ini dikopikan saja. A, I, U, E, O. Nah, A, I, U. Ini E. Ini O. Kemudian ini dihapus. Nah, jadi lebih singkat seperti ini ya. Kalau dijalankan, oh ya, ini dihilangkan komanya. Ketika kita jalankan, maka akan menghasilkan nilai yang sama ya, seperti tadi A, I, U, E, O. Nah, mungkin ini terlihat cukup sederhana. Terus barangkali ada yang bertanya, apa bedanya dengan printf A, printf I, printf sampai O gitu ya. Nah, di sini kan tipe datanya sama karakter. Andaikan kita harus mencetak karakter itu ada 1000, apakah kita akan melakukan printf sampai 1000? Seperti halnya ini. Nah, di sini kan kita membuat variabel ya, ini deklarasi variabel yang langsung diisi nilai A, I, U, E, O yang bertipe data karakter. Kalau seumpama ini sama-sama menghasilkan A, I, U, E, O, nah seperti ini ya. Ini hanya ada tambahan vokal 01 itu saja. Nah, ketika kita jalankan seperti ini sama ya, muncul A, I, U, E, O. Nah, tapi kita bisa membandingkan kodenya. Di sini kan variabel yang dibuat itu di sini ada vokal 1 itu A, vokal 2 itu I, vokal 3 U, vokal 4 E, vokal 5 O. Nah, kalau jumlahnya 100, apakah kita akan membuat vokal sampai 100? Kemudian di sini printf sampai 100? Tentunya ini sangat menguras waktu ya, menguras memori juga di laptop. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Printf %c, kemudian vokal I. Nah, biar tampilannya ada seperti ini ya, tinggal ditambahkan saja. Di sini dipaste, kemudian dijalankan. Nah, maka akan menghasilkan hal yang sama ya, dengan kode yang ini manual. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke contoh program yang kedua. Oh ya, di sini ada keterangan ya, dengan melihat pendeklarasian array di atas,
maka dapat diketahui bahwa pendeklarasian array dilakukan dengan langsung mengisikan nilai dari setiap indeksnya. Nah, ini ya, kita mengisikan nilai. Ini kan indeks ke-0 kita langsung isi A, indeks ke-1 kita langsung isi I, dan seterusnya sampai O. Kemudian lalu bagaimana jika user ingin mengisikan nilai dari setiap indeks yang ada? Jadi user itu ataupun kita ingin membuat program tapi indeksnya diisi sendiri. Harus apa ya namanya? Kita langsung masuk ke program saja daripada bingung ya. Nah, di sini ada menghitung nilai rata-rata menggunakan array satu dimensi. Nah, silahkan ini di copy saja sampai sini ya, klik kanan, copy, kemudian masuk ke kode blok. Nah, di sini saya sudah membuat sampelnya seperti ini ya, sudah dirapikan juga. Silahkan teman-teman mengikuti juga ya. Di atas ini ada header biasa. Kemudian di bawahnya ini ada deklarasi variabel. Nah, di sini adalah inputan. Ini inputan berapa nilai atau berapa jumlah yang akan kita buat array-nya itu. Kemudian di bawahnya ini adalah pengulangan, yang mana pengulangan ini dilakukan sebanyak nilai yang kita inputkan di atas di awal ini. Setelah kita melakukan pengulangan ini, kemudian nilai akan ditampilkan di bawahnya. Nah, mungkin ini kita langsung coba saja di build and run. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Masukkan jumlah mahasiswa. Semisal saya mau memasukkan jumlah mahasiswanya itu ada 3. Nah, berarti saya membuat array itu 3 ya. Enter, kemudian masukkan mahasiswa ke 1 datanya ya, name mahasiswa semisal 10. Nilai kuisnya ini ada 5, kemudian nilai tugasnya 6, nilai UTS-nya 7, terus UAS-nya itu 6. Kemudian diminta memasukkan mahasiswa kedua datanya, data name-nya 11, nilai kuisnya 7, tugasnya 8, UTS-nya 9, UAS-nya 8. Kemudian mahasiswa yang ketiga, NIM-nya itu 12, kuisnya 8, tugasnya 8, UTS-nya 9, UAS-nya 7. Kalau di enter, hasilnya seperti ini. Nah, ini diperbesar saja full ya. Di sini kan kita memasukkan jumlah mahasiswanya itu 3 ya, jadi kita membentuk 3 elemen, yang mana elemennya itu adalah diisi dengan data-data ini. Ini kan 3 ya, 3 elemen, jadi kita membuat 3 mahasiswa. Nah, tipe datanya ini sama. Ketika tiga mahasiswa ini sudah dimasukkan semua datanya, kemudian kita tampilkan seperti ini. Nah, mungkin ini terlalu apa ya, banyak teksnya. Saya gambarkan yang agak sedikit. Nah, seperti ini. Saya jalankan dulu ya. Masukkan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang saya masukkan di sini ada 5. Nah, jadi saya membuat 5 elemen. Ketika di enter, masukkan nilai mahasiswa yang pertama. Itu semisal ya, saya masukkan 90. Mahasiswa yang kedua nilainya 80. Mahasiswa ketiga 88, keempat 99. Yang kelima ada 78. Ketika di enter, maka akan menghasilkan nilai yang kita inputkan tadi. Nah, bisa kita baca di sebelah kiri di codingannya. Di sini ada int nilai, kemudian di dalamnya ada 5 ya. Ini adalah deklarasi array. Kemudian di sini ada deklarasi variabel. Ini juga variabel ya, variabel dari array. Kemudian di sini masukkan jumlah mahasiswa. Tadi yang kita masukkan ada 5. Kemudian setelah kita masukkan 5, di sini akan
dilakukan pengulangan sebanyak nilai yang kita masukkan di awal. Ini ya. Kenapa di sini I plus 1? Kalau seumpama di sini kita hilangkan plus 1-nya, di sini yang muncul adalah indeksnya. Ini hilangkan dulu. Nah, ini dihapus ya. I plus 1, ini juga di bawah. Karena I ini adalah menghitung indeks atau menampilkan indeks. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Masukkan jumlah mahasiswa 3 saja ya, biar cepat. Nah, mahasiswa ke 0. Harusnya kan ke 1. Kenapa ke 0? Karena di sini adalah 0 itu indeks. Kalau tadi kan mahasiswa ke 1, itu biar mudah dibaca oleh kita. Yang pertama nilainya itu berapa dimasukkan ke dalam indeks ke 0 ya, maaf. Elemen indeks ke 0. 4, 5, 6. Nah, jadinya kan cuma 2. Harusnya kan kalau 3 ini 1, 2, 3 ya. Jadi di sini ini adalah indeks. Nah, seperti ini. Kalau dijalankan seperti ini, masukkan jumlah mahasiswa, 3 mahasiswanya. Yang pertama 8, 9, 7. Nah, seperti itu ya. Mudah kan? Bisa dipahami. Nah, lalu kita agak membahas sedikit ya tentang ini. Nanti teman-teman dianalisis ini kodenya seperti apa, tapi gambaran singkatnya ada di kode ini. Nah, ini adalah ringkasan yang saya buat dari kode yang banyak ini. Sebenarnya intinya sama saja. Nah, di sini kan ada deklarasi variabel, di sini juga ada deklarasi variabel. Kemudian di bawahnya ini ada inputan, kemudian dilakukan pengulangan. Di sini juga ada ya. Di sini ada ini inputan, di sini ada pengulangan. Ini kan saya buat hanya 1 baris. Nah, kalau yang di contoh ini kan ada beberapa baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Kemudian langsung dihitung rata-ratanya. Di sini sama saja ya. Di sini ada %F, berarti nilainya ini float atau pecahan yang ada koma-komanya. Kalau %D berarti ini adalah desimal. Kalau %C berarti karakter. Kalau %S berarti itu string. Nah, di sini for I ini adalah pengulangan ya, di materi sebelumnya kan ada. Kalau ini bukan for di dalam for, tapi cuma for 1 saja. I sama dengan 0. I ini berarti dimulainya ya dari indeks ke 0, bukan indeks ke 1. Kemudian di sini I akan dilakukan pengulangan sebanyak ini adalah variabel yang menampung nilai inputan ketika kita menjalankan aplikasi pertama kali. Seperti ini. Nah, masukkan jumlah mahasiswa 2. Nah, berarti 2 ini masuk ke banyak. Kemudian yang ada di dalam kode ini atau kode ini ya, yang di dalam kurung ini akan dilakukan pengulangan sebanyak nilai yang kita masukkan di awal. Ini kan I-nya ini akan diulang sebanyak. Banyaknya ini 2 kali atau 2 nilai. Kalau kita menginputkan nilai 10 ya di sini akan masuk 10. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi ini? Nah, di sini ya, kita langsung masuk ke bawahnya. Apabila diperhatikan dengan seksama, maka dapat dilihat bahwa coding program di atas merupakan contoh dari adanya penggunaan lebih dari 1 array dalam 1 program ya. Jadi ini kan ada ini array, ini juga array, ini juga array. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 array yang mana ini adalah berada di dalam 1 program. Kalau contoh yang di atas ini kan hanya 1 array. Ini ya, ada kurung siku. Ini ada 1, berarti 1 array. Kemudian selain itu, bahwa coding program di atas juga menunjukkan bagaimana cara menempatkan nilai
sesuai dengan indeks yang ada. Kan kita bisa membaca ya, ini saja yang berwarna. Kita menginputkan nilai pertama itu kan ada NIM. Kalau kita jalankan data mahasiswa ke 1 ini, I-nya ini berarti 0 ya, indeks 0 plus 1 berarti 1. Kemudian masukkan nilai NIM-nya, nilai NIM dimasukkan ke NIM. Kemudian masukkan nilai kuis yang tadi. Nah ini, masukkan jumlah mahasiswa 2. Data ke 1 ini dari sini ya, data ke 1 I plus 0. I plus 0, 0 I plus 0, I plus 1. Di sini I-nya 0 yang awal. Kemudian masukkan NIM mahasiswa. NIM-nya 10. 12 ngetiknya. Enggak apa-apa ya. NIM-nya 12 dimasukkan ke dalam variabel NIM. Di sini. Kalau di enter, masukkan nilai kuis. Nah, di sini 12 ini kan bilangan bulat ya. Kenapa di sini menggunakan array yang NIM-nya ini? Karena di sini NIM itu kan sama ya, NIM mahasiswa yang pertama. Kemudian kalau jumlah mahasiswanya ada 5 atau lebih, NIM-nya ini tetap. Jadi cukup membuat satu tipe data dengan satu variabel, kemudian dibuat deklarasinya seperti ini, array ya. Jadi mempermudah daripada kita membuat seperti yang contoh di sini, printf dan lain-lain ini. Kalau mahasiswanya ada 1000, apakah kita mau ngetik ini 1000? Kan tidak mungkin ya. Ya mungkin sih, cuma lama gitu. Ya, kalau penjelasan tentang array sebenarnya hanya seperti itu untuk array 1 dimensi. Nanti dicoba-coba saja teman-teman mengulik lagi ya tentang array ini bagaimana dikombinasikan dengan for, kemudian ada if di materi sebelumnya. Karena ketika kita scroll ke bawah, ini materi array 1 dimensi sudah selesai. Nah, tapi saya punya satu contoh lagi seperti ini ya. Kalau kita membuka keterangan di Google atau di referensi manapun itu sama, bentuk array 1 dimensi ya seperti ini. Di sini bisa kita baca di atas ini ada deklarasi array ya, yang langsung kita inputkan nilainya pada indeks ke 0 ini. Indeks ke 0 nilainya 11. Indeks ke 1 nilainya 22 sampai indeks ke 9. Nah, array ini memiliki jumlah elemen itu 10 karena dimulai dari 0 saja, belakangnya 9. Tapi kan totalnya ini ada 10 seperti itu ya. Kalau kita jalankan hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Latihan array, indeks ke 0 adalah 11. Ini ya. Indeks ke 1 adalah 2. Ini indeks ke 0. Atau semisal kita mau membuat indeks, bukan indeks tapi bilangan yang pertama. Ya, kita tinggal ubah saja. Di sini kan indeks ya, berarti nilai ke D di sini I plus 1. Seperti ini. Nah, nilai ke 1 dijalankan ini ya, nilai ke 1 adalah 11. Tapi ke 1 ini adalah posisi pertama yang kita baca, bukan penempatan indeksnya. Seperti itu ya, teman-teman. Saya harap itu bisa difahami. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, ya silahkan ditanyakan di kolom komentar boleh, di chat grup juga boleh, di chat langsung Japri juga boleh. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.